kelompok 1. Saya Rizal Mukmin. Saya Nurliani Safitri. Saya Ana Aliana. Saya Arbaina. Dan saya Saiful Mustafa. Di sini kami akan mempresentasikan metode numerik tentang metode iterasi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan metode iterasi. Metode iterasi merupakan cara proses perhitungan yang dapat melakukan koreksi kesalahan selagi pemrosesan dilaksanakan, sehingga kekurang cermatan hasil seperti cara eliminasi dapat dihindarkan. Sistem persamaan linier yang Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai iterasi Jacobi yang dimana tadi telah disampaikan teman saya yang pertama, yaitu mengenai materi iterasi Jacobi. Di sini saya akan melanjutkan contoh iterasi Jacobi. Di sini ada soal diberikan sistem persamaan linier sebagai berikut. Yang pertama, 7x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah 2x4 sama dengan 3. Yang kedua, 2x1 ditambah 8x2 ditambah 3x3 ditambah x4 sama dengan min 2. Yang ketiga, min x1 ditambah 0 ditambah 5x3 ditambah 2x4 sama dengan 5. Dan yang terakhir, 0 ditambah 2x2 dikurang x3 ditambah 4x4 sama dengan 4. Nah, marilah kita selesaikan soal ini dengan menggunakan iterasi Jacobi. Dari soal yang diberikan di atas tadi, menurut pola iterasi Jacobi, marilah kita sajikan ke dalam sebuah penyelesaian. Nah, untuk yang pertama itu menjadi x1 sama dengan 1/7 dikali 3 ditambah 2x2 dikurang x3 dikurang 2x4. Ini untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua menjadi x2 sama dengan 1/8 dikali min 2 dikurang 2x1 dikurang 3x3 dikurang x4. Nah, untuk yang ketiga, x3 sama dengan 1/5 dikali 5 ditambah x1 dikurang 2x4. Untuk yang terakhir, x4 sama dengan 1/4 dikali 4 dikurang 2x2 ditambah x3. Setelah kita temui hasil yang sudah dijelaskan dengan iterasi Jacobi tersebut, yaitu ada 4 persamaan, kemudian kita masukkan penyelesaian tersebut ke dalam tabel. Di sini ada iterasi pertama, di mana iterasi pertama ini K-nya sama dengan 0. Nah, di sini apabila K sama dengan 0, maka x1, x2, x3 dan x4 itu juga sama dengan 0. Nah, jika kita masukkan sama dengan 0, kemudian untuk iterasi yang kedua itu K sama dengan 1. Nah, sudah diketahui bahwa x1, x2, x3 dan x4 itu sama dengan 0, maka K1 kita mencari K1, di mana x1, x2, x3 dan x4 itu sama dengan 0. Kemudian kita masukkan
di mana A-nya itu sama dengan 2. Dan sudah dijelaskan tadi X1, X2, X3 dan X4 itu kita masukkan lagi ke persamaan yang sudah kita ketahui yang pertama tadi. Dan hasilnya bisa diketahui. Setelah kita menghitung dari iterasi yang pertama dan sampai iterasi yang terakhir, yaitu sampai iterasi yang ke N, di mana kita akan menemukan sebuah akar ketika hasil akhirnya itu konvergen, di mana ketika konvergen atau kita menemukan sebuah akar, di sini iterasi yang ke-28 dan ke-29 di sini hampir mendekati, yaitu nilainya min 0,1751724 dengan min 0,1751722. Dan untuk yang X2 dan X3 dan X4 itu juga konvergen atau hasilnya hampir mendekati sama. Nah, berarti sudah ditemukan bahwa diperoleh penyelesaian yang sangat akurat, yaitu X1 sama dengan min 0,1751722 dan X2 sama dengan min 0,533793 dan X3 sama dengan 0,416552 dan selanjutnya X4 sama dengan 1,37103. Selanjutnya, kita akan mencari algoritma iterasi Jacobi. Yang pertama, itu langkahnya adalah masukkan nilai matriks A dan B yang membentuk persamaan simultan linear serta toleransi perhitungan. Yang kedua, inisialisasi nilai X0. Yang ketiga, hitung harga X1 dengan rumusan iterasi Jacobi. Yang keempat, periksa hasil perhitungan. Jika telah memenuhi toleransi yang diberikan, cetak nilai X1 sebagai hasil akhir perhitungan dan tunjukkan program. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Gantikan nilai X0 dengan X1 dan ulangi langkah set. Nah, untuk iterasi Jacobi ini juga bisa menggunakan MATLAB. Nah, untuk melihat hasilnya, diklik di sini. Nah, inilah tampilan MATLAB untuk iterasi Jacobi. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang iterasi Gauss-Seidel. Iterasi Gauss-Seidel sebagai cara penyelesaian persamaan linear simultan tidak jauh berbeda dengan iterasi Jacobi. Pada iterasi Gauss-Seidel, nilai hasil perhitungan pada baris awal langsung digunakan untuk perhitungan nilai selanjutnya di dalam iterasi. Dengan metode ini, konvergensi akan tercapai lebih cepat. Bentuk iteratif persamaan iterasi adalah sebagai berikut. Di sini ada X1 pangkat K plus 1 sama dengan 1 per A11 B1 dikurang A12 X2 pangkat K dikurang A13 X3 pangkat K dan seterusnya sehingga sampai A1N XN pangkat K. Kemudian X2 pangkat K plus 1 sama dengan 1 per A22 B2 dikurang A21 X1 pangkat K plus 1 dikurang A22 X2 pangkat K hingga sampai A2N
xn pangkat k. Kemudian x3 pangkat k plus 1 sama dengan 1 per A33 B3 dikurang A31 X1 pangkat K plus 1 dikurang A32 X2 pangkat K plus 1 hingga sampai A1N XN pangkat K. Di sini ada xn pangkat k plus 1 sama dengan 1 per ANN BN dikurang AN1 X1 pangkat k plus 1 dikurang AN2 X2 pangkat k plus 1 hingga sampai ANN dikurang A dikurang 1 XN min 1 pangkat K plus 1. Prosedur perhitungan dan syarat konvergensi iterasi sama seperti pada iterasi Jacobi. Untuk contoh iterasi Gauss-Seidel, di sini ada disajikan contoh untuk persamaan yang pertamanya ada x1 plus x2 sama dengan 5, dan persamaan keduanya ada 2x1 plus 4x2 sama dengan 14 dengan nilai awal x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 0. Untuk hasil silahkan kita klik hasil. Jadi dari persamaan x1 plus x2 sama dengan 5 tadi, kita cari x1-nya, yakni menjadi x1 sama dengan 5 min x2. Untuk persamaan kedua tadi ada 2x1 plus 4x2 sama dengan 14 menjadi x2 sama dengan 1/4 dikali 14 min 2x1. Untuk iterasi pertama kita masukkan nilai x1 dan x2 nya tadi pada nilai awal. Tadi kan bahwasanya x1 dan x2 nya sama dengan 0. Terus untuk iterasi kedua kita masukkan x1 sama dengan 5 min x2, karena x2 nya sama dengan 0. Kita substitusikan nilai 0 ini ke sini. Jadi sama dengan 5 min 0 sama dengan 5. Untuk yang keduanya x2 sama dengan 1/4 dikali 14 dikurang 2 dikali x1. Karena x1 nya sudah kita dapatkan 5, kita masukkan ke sini. Jadi hasilnya sama dengan 1. Untuk iterasi ketiga x1 sama dengan 5 min x2. x2 nya tadi kan 1. Jadi 5 min 1 sama dengan 4. Untuk yang keduanya x2 sama dengan 1/4 dikali 14 min 2x1. 2 dikali x1. Karena x1 nya sama dengan 4, jadi kita masukkan 4. Jadi untuk hasilnya sama dengan 1,5. Untuk iterasi yang keempat, x1 sama dengan 5 dikurang x2. Karena x2 nya sama dengan 1/5, 1,5. Jadi 5 dikurang 1,5 sama dengan 3,5. Untuk x2 nya sama dengan 1/4 dikali 14 min 2 dikali x1. x1 nya 3,5, kita substitusikan nilai 3,5 nya ke sini menjadi 1,75. Untuk iterasi 5, iterasi 6 dan untuk iterasi selanjutnya sama menggunakan cara seperti yang telah kita jelaskan. Terus berhentilah ketika kita menemukan konvergen. Berdasarkan perhitungan iterasi Gauss-Seidel tadi, kita
masukkan ke dalam MATLAB, kita masukkan ke dalam tabel. Ya, seperti ini bentuknya. Iterasi kita tulis 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai stop. Untuk K-nya kita tulis 0, 1, 2 sama dengan iterasi Jacobi tadi. Terus untuk X1-nya dan X2-nya kita masukkan nilai perhitungan kita tadi. Yang mana X1 untuk iterasi kedua 5, untuk X2-nya sama dengan 1, untuk iterasi ketiga X1-nya sama dengan 4, untuk X2-nya 1,5 dan seterusnya sampai konvergen. Terus untuk algoritma Gauss-Seidel di sini yang pertama masukkan nilai matriks A dan B yang membentuk persamaan simultan linear serta toleransi perhitungan. Terus untuk yang keduanya inisialisasi nilai X pangkat 0 dan true sama dengan 1. Terus untuk yang ketiga, untuk setiap garis persamaan I sama dengan 1,2,3 sampai N. Untuk bagian 3 tadi ada hitung harga X1 pangkat 1 dengan rumusan iterasi Gauss-Seidel. Terus untuk bagian keduanya ada periksa apakah hasil yang didapat sudah memenuhi toleransi yang diberikan. Bila belum, inisialisasi true sama dengan 0 sebagai kode bahwa toleransi belum terpenuhi. Untuk yang bagian ketiganya ada gantikan nilai XI sama dengan nilai XI pangkat 0 dengan XI pangkat 1. Dan untuk yang ke D dan keempat, jika true sama dengan 0, ulangi lanjutlah yang ke Z. Dan yang terakhir yang ke E, jika true tidak sama dengan 0, tulis nilai X pangkat 0 sebagai hasil akhir perhitungan dan akhir program. Untuk MATLAB Gauss-Seidel itu sendiri, silahkan kita klik di sini untuk melihat seperti apa. Jadi inilah bentuk MATLAB Gauss-Seidel pada program MATLAB. Silahkan Anda coba sendiri nanti di rumah. Ya, terima kasih. Materi yang terakhir yaitu tentang iterasi successive over relaxation dan dinamakan juga dengan metode SOR, di mana metode SOR itu adalah metode untuk mempercepat konvergensi pada metode iterasi, karena di dalamnya diberikan sebuah faktor skala yang kita kenal dengan sebutan omega. Dengan rumusnya adalah Q sama dengan 1 per omega dikali D plus L. Dengan rumus dasar Q sama dengan AX plus B, maka disubstitusi menjadi seperti berikut ini. Dan kita peroleh rumus untuk mencari iterasi successive over relaxation itu, yaitu rumusnya X1 pangkat K sama dengan 1 dikurang omega dikali X1 pangkat K min 1 ditambah omega per A11 dikali dengan D1 dikurang sigma dari G sama dengan 1 sampai I dikurang 1 dikali dengan AIG XG pangkat K dikurang dengan sigma N dikurang dengan sigma Z sama dengan 1 plus 1 Z sama dengan 1 plus 1 pangkat N dikali dengan AIJ XG pangkat K min 1. Untuk K-nya sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai N. Secara jelas ini diperoleh dengan cara untuk I-nya sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai N, diasumsikan bahwa untuk langkah ke K, komponen-komponen XG pangkat K G-nya lebih dari sama dengan 1 sampai kurang dari sama dengan I dikurang 1 sudah diketahui. Dan untuk omega yang lebih dari 0 dikurang 1, prosedurnya dinamakan metode under relaxation dan dapat digunakan agar sistem persamaan linear mencapai kondisi
nilai omeganya lebih dari 1, prosedurnya dinamakan metode satu side over relaxation atau disebut juga dengan metode SOR. Nah, metode inilah yang kemudian dikenal dengan istilah SOR untuk satu side over relaxation dan digunakan untuk penyelesaian sistem linear yang muncul dalam penyelesaian numerik dari persamaan diferensial parsial tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh dari iterasi SOR. Contohnya yaitu selesaikan persamaan berikut dengan metode iterasi SOR yang diketahui nilai omeganya sama dengan 1,25 dan nilai persamaan pertamanya yaitu 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Dan untuk persamaan yang keduanya yaitu 3x1 ditambah dengan 4x2 dikurang x3 sama dengan 30. Dan persamaan yang ketiganya min x2 ditambah 4x3 sama dengan min 24. Contoh soal ini dapat kita selesaikan dengan metode iterasi SOR, yaitu dengan penyelesaiannya. Yang pertama, x1 pangkat-nya sama dengan 1 dikurang omega. Omeganya tadi kan nilainya 1,25. X1 pangkat kami 1 ditambah dengan omega per A11, di mana omeganya yaitu 1,25 dibagi 4 dikali dengan nilai B1-nya. Nilai B1-nya yaitu 24, kemudian dikurang dengan 3x2 pangkat K-1. Dan hasilnya yaitu adalah min 0,25 x1 pangkat K-1 dikurang dengan 0,9375 x2 pangkat K-1 ditambah dengan 7,5. Kemudian untuk mencari nilai x2 pangkat K-nya, kita masukkan lagi 1 dikurang omega. Omeganya tadi kan 1,25. Kemudian dikali dengan x2 pangkat K-1 ditambah dengan omega per A22. A22 nya yaitu nilainya 4. Jadi 1,25 kita bagi 4 dikali dengan B2 nya. B2 nya yaitu 30. Kemudian dikurang dengan 3x1 pangkat K ditambah dengan x3 pangkat K-1. Dan hasilnya yaitu min 0,9375 dikali x1 pangkat K dikurang 0,25 dikali x2 pangkat K-1 ditambah dengan 0,3125 dikali x3 pangkat K-1 ditambah 9,375. Dan untuk mencari x3 pangkat K-nya sama dengan 1 dikurang omega. Omeganya tadi kan sudah diketahui 1,25, kemudian kita masukkan ke sini dikali dengan x3 pangkat K-1 ditambah 1,25 dibagi 4 dikali dengan nilai B3 nya. Nilai B3 nya yaitu min 24 ditambah dengan x2 pangkat K, dan hasil yang diperoleh yaitu 0,3125 dikali x2 pangkat K dikurang 0,25 x3 pangkat K-1 dikurang 7,5. Dan hasilnya dapat kita klik di sini. Dan ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan metode iterasi SOR. Kemudian kita bandingkan hasilnya dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Hasil yang diperoleh yaitu nilai x1 pangkat K-nya 3, x2 pangkat K-nya 4,0002 dan x3 pangkat K-nya min 5,003. Setelah kita perbandingkan hasil akhirnya, ternyata metode satu side
kami. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, Tak ada lautan yang tak bergelombang. Tak ada langit yang tak berbintang. Semoga